Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kerentanan keamanan yang cukup menarik dan juga cukup serius bagi pengguna router ZTE seri H, yaitu CVE 202634 EMAP 73. Kerentanan ini dikategorikan sebagai Unauthenticated Denial of Service atau DOS, yang artinya dalam kondisi tertentu seorang penyerang tidak memerlukan login maupun kredensial untuk menyebabkan gangguan layanan pada perangkat yang rentan. Sebelum kita mulai, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan peningkatan kesadaran keamanan siber. Saya tidak akan membagikan proof of concept, kode eksploitasi, maupun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyerang perangkat. Jadi mari kita fokus pada pemahaman risiko, dampak, dan langkah mitigasinya. CVE 202634 EMAP 73 adalah kerentanan yang dilaporkan memengaruhi sejumlah router ZTE dari keluarga H-series. Berdasarkan informasi yang tersedia secara publik, kerentanan ini memungkinkan terjadinya gangguan layanan pada antarmuka manajemen router melalui lalu lintas jaringan tertentu yang dikirim dari jarak jauh. Yang membuatnya cukup menarik adalah karena kerentanan ini tidak memerlukan autentikasi terlebih dahulu. Dengan kata lain, penyerang tidak perlu mengetahui username maupun password untuk mencoba memicu gangguan layanan tersebut. Karena alasan itulah kerentanan ini mendapatkan perhatian dari komunitas keamanan siber. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, apakah ini berarti router bisa diretas sepenuhnya? Jawabannya, berdasarkan informasi yang tersedia saat video ini dibuat, tidak. Kerentanan ini diklasifikasikan sebagai denial of service. Artinya dampak utamanya adalah mengganggu ketersediaan layanan atau availability. Jadi yang menjadi sasaran bukan pencurian data ataupun pengambil alihan perangkat, melainkan membuat layanan tertentu pada router menjadi tidak responsif. Meski demikian, bukan berarti kerentanan ini bisa dianggap sepele. Karena dalam dunia keamanan informasi, ketersediaan layanan merupakan salah satu komponen penting selain kerahasiaan dan integritas data. Menurut informasi yang dipublikasikan dalam laporan kerentanan, sejumlah model yang disebutkan antara lain. Jika Anda menggunakan salah satu model tersebut, bukan berarti perangkat Anda pasti rentan. Karena dalam banyak kasus, kondisi kerentanan juga bergantung pada versi firmware yang digunakan serta modifikasi yang dilakukan oleh ISP atau operator. Banyak pengguna menganggap router hanyalah perangkat yang menyediakan internet di rumah. Padahal sebenarnya router adalah salah satu perangkat paling penting dalam jaringan. Ketika router mengalami gangguan, berbagai aktivitas bisa ikut terdampak, mulai dari browsing, streaming, meeting online, akses sistem kantor, hingga layanan smart home yang bergantung pada koneksi internet. Dalam lingkungan bisnis, downtime beberapa menit saja terkadang sudah cukup untuk menyebabkan gangguan operasional yang signifikan. Karena itulah kerentanan yang berdampak pada ketersediaan layanan tetap dianggap serius. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan jika Anda menggunakan router ZTE seri H? Pertama, pastikan firmware perangkat selalu diperbarui jika pembaruan tersedia dari vendor atau penyedia layanan internet Anda. Kedua, hindari membuka akses panel administrasi router langsung ke internet publik kecuali benar-benar diperlukan. Ketiga, gunakan konfigurasi keamanan yang direkomendasikan oleh ISP atau vendor perangkat. Dan yang terakhir, pantau pengumuman resmi dari ZTE maupun penyedia layanan internet Anda untuk mengetahui apakah terdapat pembaruan keamanan yang relevan dengan perangkat yang digunakan. Sebagai kesimpulan, CVE 202634 EMAP 73 merupakan kerentanan Unauthenticated Denial of Service yang dilaporkan memengaruhi sejumlah router ZTE H-series. Meskipun tidak ada indikasi bahwa kerentanan ini dapat digunakan untuk mengambil alih perangkat atau mencuri data pengguna, dampaknya terhadap ketersediaan layanan tetap perlu diperhatikan. Bagi pengguna yang menggunakan model-model yang disebutkan dalam laporan, langkah terbaik adalah memastikan perangkat selalu menggunakan firmware terbaru dan mengikuti rekomendasi keamanan dari vendor maupun ISP. Bagaimana menurut kalian mengenai kerentanan ini? Apakah kalian masih menggunakan router ZTE di rumah atau di kantor? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan seputar teknologi dan keamanan siber lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.